Hai teman-teman, kali ini kita akan ngobrol soal gaya hidup minimalis. Nah ini dia nih, gaya hidup minimalis belakangan ini tengah menjadi tren ya teman-teman. Nah bagi beberapa orang, gaya hidup ini dianggap dapat meningkatkan percaya diri. Tapi sebenarnya konsep seperti ini sendiri itu mulai dikenal di Indonesia salah satunya karena adanya dokumenter tentang Marie Kondo dengan metode KonMari-nya ya teman-teman. Tapi emang sih ya nggak hanya itu, banyak banget pegiat-pegiat hidup minimalis yang ada di Indonesia kayak Raditya Dika dan masih banyak lagi sih. Ya, dengan membatasi barang yang dimiliki seseorang, ini akan dapat lebih percaya diri karena bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mengembangkan dirinya. Gitu. Jadi nih teman-teman, hidup minimalis ini sebenarnya adalah konsep di mana menjalani hidup dengan barang sesedikit mungkin dan sesederhana mungkin, namun dapat bermanfaat secara maksimal gitu. Nah, slogan yang cukup dikenal dari gaya hidup minimalis ini adalah less is more ya. Nah, memang awalnya minimalis ini dikenal dalam dunia seni, terutama arsitektur ya, dan di desain juga sih sebenarnya, desain bangunan kayak gitu. Nah, itulah mengapa seringkali minimalis hanya dianggap sebatas kedua hal yang tadi begitu. Nah teman-teman, gaya hidup minimalis ini didasari dari pemikiran bahwa hampir setiap orang memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan gitu. Dan sebenarnya mereka bisa hidup tanpa hal-hal itu, tetapi tetap aja menyimpannya sampai nanti membuat mereka tuh rumah mereka tuh jadi penuh kayak gitu. Nah, saat menerapkan gaya hidup minimalis, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan ini perlu sesegera mungkin disingkirkan atau juga diganti dengan sesuatu yang lebih berguna. Ya walaupun kayak gitu sih, gaya hidup ini sebenarnya gak hanya sebatas merapikan rumah atau juga menciptakan lingkungan tinggal yang rapi dan baik dipandang, tapi lebih daripada itu, lebih berfokus pada memberikan dampak sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekitar. Dan teman-teman, inti dari gaya hidup minimalis ini sebenarnya meninggalkan sikap boros dan berlebihan untuk hidup lebih simple tapi berkualitas. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari menerapkan gaya hidup minimalis. Salah satunya itu adanya ruang untuk hal yang lebih penting. Nah, jadi gaya hidup minimalis ini mengurangi berbagai barang yang kurang memiliki fungsinya, dan mungkin kamu punya pakaian yang numpuk nih padahal jarang dipakai gitu. Dengan gaya hidup seperti ini kamu dapat ngurangin hal tersebut. Dan kalau hal ini dijalankan, lemari kamu yang tadinya penuh ini akan memiliki ruang lebih untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan nih teman-teman. Nah teman-teman, gak hanya tentang barang, gaya hidup ini juga berarti bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang kita miliki, termasuk waktu gitu. Dan secara gak sadar sih mungkin kamu udah ngabisin banyak waktu ya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat untuk kamu. Nah dengan mengurangi itu, kamu dapat lebih fokus mendalami hobi kamu. Dan selain itu juga kita juga ya let's say bisa olahraga atau apa gitu ya gak sih. Yang pasti kalau pengen ini untuk mulai gaya hidup minimalis, bisa dimulai nih teman-teman dengan beresin barang-barang yang udah tidak terpakai lagi. Nah untuk memulainya juga kamu bisa fokus ke kebutuhan, jadi jangan lagi melihat keinginan-keinginan. Mulai sekarang kamu juga bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan ya teman-teman. Jadi kita agak kurang untuk terobsesi secara berlebihan dengan barang-barang itu. Dan yang perlu diingat sih, kebahagiaan bukan terletak pada materi semata, tapi juga kebahagiaan itu dimana kita bisa memiliki banyak ruang ya untuk diri kita sendiri. Gaya hidup minimalis ini ya kalau bisa dibilang sih anti konsumerisme
ya nggak? Nah, jadi untuk sebagian orang sih minimalisme ini solusi dari sistem ekonomi saat ini yang ya kalau bisa dibilang agak kurang bersahabat lah kayak gitu, ya nggak? Nah, jadi ada terlalu banyak barang yang diproduksi dan terlalu banyak sampah yang ngikut pastinya ya. Dan hal ini diperparah dengan iklan dan promosi yang membuat orang itu semakin impulsif dan gak rasional lagi dalam membeli barang. Untuk minimalism sendiri antara si A sama si B, antara aku sama kamu itu emang gak bisa disamakan. Mungkin aku punya sekian barang cukup, nah kamu belum tentu cukup. Nah ini memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Minimalism ini sebenarnya selalu menghindari kepemilikan barang yang berlebihan. Kita melakukan banyak hal untuk ngurangin barang yang tidak berguna atau jarang dipakai ya. Beberapa contoh mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, kita bisa sumbangkan barangnya, menjualnya, atau kita tuker gitu ya, kita perbaiki dan yang lainnya. Jadi intinya sebelum membeli sebuah barang, kita itu harus benar-benar memikirkan, kita butuh gak sih barang ini? Mungkin di awal-awal agak sulit, tapi ya insya Allah kalau kita benar-benar mau berusaha, bukan tidak mungkin kita akan terlepas dari konsumerisme, mulai menghargai apa yang kita punya saat ini.